Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Adipati Wei Guo bingung ketika melihat Qin Mu kembali ke wujud normalnya. Ia melihat ke arah kediaman guru kekaisaran dan berpikir. Guru benua berdarah dingin itu sepertinya juga menyebarkan teknik yang sama. Aku pernah melihatnya dalam wujud ini sebelumnya. Aneh, guru di dekatnya bahkan tidak ikut bersenang-senang. Kaisar sudah bermain begitu banyak dayang istana, misalnya ia sedang menghancurkan orang tua itu sampai kering. Apakah Pangongso benar-benar murid Istana Emas Luolan? Sun Nanda agak ragu. Istana Emas Luolan adalah tempat suci pertama di luar tembok besar. Ada seorang penyihir yang mengaku sebagai penyihir dan berasumsi metode jahat. Ia menggunakan kegilaan untuk berlatih dan mengubah tubuhnya menjadi wujud yang bukan dewa, manusia, atau iblis. Qin Mu baru saja menampilkan status pendewaannya. Sangat sedikit orang yang dapat mencapai alam dewa di alam bintang 5. Bahkan monster seperti Master Kekaisaran Yan Kang mengeluh bahwa Akademi Kekaisaran tidak mengajarkan prinsip-prinsip yang mendalam. Namun, sebenarnya, bukan karena Akademi Kekaisaran tidak mau mengajarkannya, melainkan karena tidak banyak orang di Akademi Kekaisaran yang dapat mencapai alam dewa di alam bintang 5. Selain itu, kondisi kedewaan Qin Mu sungguh unik. Bahkan Master Yan Kang pun terkejut karena kondisi kedewaan Qin Mu tampak seperti pendewaan tubuh fisiknya, pendewaan energi vitalnya, dan tanda-tanda pendewaan lainnya. Auranya juga sedikit berubah, sungguh luar biasa. Misalnya, ketika Qin Mu baru saja berwujud dewa api, mata banteng ketiga tumbuh dari kelopak mata. Dan seberkas api melesat keluar dari mata tersebut, memenggal kepala Master Zhen Yuanyu. Inilah kekuatan pendewaan yang terbentuk dari kombinasi pendewaan daging, pendewaan energi vital, dan pendewaan jiwa. Bahkan jika seorang seniman bela diri biasa di alam bintang 5 mencapai tingkat kedewaannya masih sangat berbeda dari Qin Mu. Dan ia tidak dapat melakukan metode yang sama seperti Qin Mu. Bahkan Kaisar Yan Kang pun sedikit bingung, dan tentu saja Sun Nanda, Pangeran Yan Kang, dan yang lainnya pun tidak mengenalinya. Mereka hanya mengira itu adalah alam iblis Wu Zun Luo Luo Jing, dan mengancam kekuatan serta keanehan Wu Zun Luo Luo Jing. Guru Sun, banyak muridmu yang terbunuh. Mengapa kamu tidak pergi berperang sendiri? Adipati Wei menghibur kepala dan berkata, kau sendiri yang harus turun ke medan perang dan mengalahkan orang barbar ini untuk mengembalikan reputasi agung kuil Nandamu. Murid-murid kuil Nandamu sungguh-sungguh tak tahu malu. Mereka menunjukkan kekuatan magis alam 6 harmoni, tetapi tetap saja dipenggal oleh mereka yang berada di alam 5 cahaya. Sungguh menakjubkan. Mata Sun Nanda berkedip, tetapi ia mengabaikannya. Ia tahu bahwa Adipati Wei adalah orang yang banyak bicara, dan jika ia memulai percakapan, ia pasti akan menemukan cara untuk memaksanya menantang Qin Mu. Dia tidak akan pernah menantang Qin Mu. Jika mereka berada di alam yang sama, dia tidak yakin akan menang. Dia telah menguasai segel 1000 seni Zhen Lingbao Budong dengan sempurna. Tetapi seni Zhen Lingbao Budong takut tidak akan mampu mengalahkan orang barbar ini di alam yang sama. Dan jika dia memamerkan alam 6 harmoni, itu pasti tidak akan disembunyikan dari Adipati Wei. Jika Adipati Wei mulai ribut, itu akan berputar-putar. Adipati Wei pasti akan mulai berteriak. Pangeran Yan Kang berbisik, Grandmaster. Aku punya beberapa keahlian terampil di sini yang mungkin bisa mengalahkan orang barbar ini. Sun Nanda menggelengkan kepalanya.
Aku ingin tahu di mana pelindung orang barbar ini. Pelindung? Pangeran Yankang sedikit terkejut. Sun Nanda melihat sekelilingnya dan berkata, "Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu bahwa setiap upaya untuk memblokir gerbang memerlukan pengawal untuk mencegah penyergapan. Misalnya, ketika gerbang Tao memblokir gerbang akademi. Dan Yang Si adalah pengawal Daozi. Kuil Leyin Agung memblokir gerbang akademi berikutnya. Tetua Jingming juga merupakan pengawal hati dan murid-murid Buddha. Orang barbar ini berani bertindak begitu berani. Pasti ada pengawal istana emas Loulan di dekat sini. Orang ini pastilah seorang guru setingkat pemimpin berikutnya. Hanya dengan menemukan dan kuil kita dapat nanda kita." Ia tahu bahwa ia membenci kejahatan dan telah menyinggung banyak pejabat istana. Selain itu, para murid di istana Nanda memiliki moral yang buruk. Sehingga banyak orang di ibu kota menunggu untuk mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia ingin situasi tenang, jalan terbaiknya adalah menemukan pelindung Kinmu dan membunuhnya secara terbuka. Soal hidup atau mati Kinmu, dia sama sekali tidak peduli. Tiba-tiba, Sun Nanda berjalan menuju Kinmu. Para biksu kuil Nanda terkejut sekaligus gembira, dan mereka semua memberi jalan untuknya. Kinmu berdiri di luar istana Nanda. Mayat-mayat di tanah telah diseret. Lebih dari menariknya biksu telah terbunuh di tangannya. Para biksu di istana Nanda dipenuhi amarah yang benar. Namun mereka tidak berani maju dan bertindak. Melihat Sunanda datang sendiri, para biksu tak dapat menahan rasa gembira. Sun Nanda mengangkat kepalanya dan menatap pagoda 1000 lantai itu. Matanya berkedip-kedip saat ia berkata, "Ratusan tahun yang lalu, Istana Emas Loulan mencuri harta karun paling berharga dari kuil Nandaku. Sekarang, mereka menggunakan harta karun ini untuk menghalangi jalan masuk ke kuil Nandaku. Siapa yang memberi nyali untuk melakukan itu?" Kinmu menggelengkan kepalanya. "Aku di sini hanya untuk menjual harta ini kepada seseorang yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, bukan untuk menghalangi pintu kuil Nandamu. Jika ada yang ingin mendapatkan 1000 pagoda, mereka bisa datang dan menantangku. Selama mereka memang ditakdirkan untuk mendapatkannya, aku bisa memberikannya kepada mereka. Biksu utama, jika kau mampu, kalahkan aku dan bantah 1000 pagoda. Jika tidak, jangan ganggu aku saat aku sedang berbisnis." Pangeran Yankang melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Kau baru saja bilang ingin menjual harta karun ini. Kalau kau mau menjualnya, pasti ada harganya. Aku penasaran, apa yang kau cari?" Kinmu meliriknya dan berkata, "Tentu saja ada harganya." Para biksu di istana Nanda semuanya tampak membeku, marah dan cemas. Jika mereka tahu bisa membenarkan, mengapa mereka harus bertarung sampai mati dengan orang barbar ini? Pangeran Yankang sangat terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Berapa harganya?" "Bayang-bayang saja, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa kubeli." Ekspresi Kinmu melembut. "Harganya tidak mahal, 100 kapal menara. Masing-masing diawaki seorang apoteker dan seorang dukun, ditambah 200 kereta perang awan. Kita tidak membutuhkan prajurit berbaju zirah emas. Kita punya banyak prajurit kuat di perbatasan." Wajah Pangeran Yankang menjadi gelap. "Apakah kau mencoba menghiburku? Kapal menara dan kereta awan adalah perlengkapan militer dan merupakan senjata penting negara Yankang. Kapal-kapal ini dikembangkan oleh sekelompok orang berpengaruh, termasuk kepala negara Yankang, untuk mengangkut tentara, makanan, dan memancing. Kereta awan merupakan senjata penting untuk pengepungan. Jika kapal menara dan kereta awan diberikan kepada pihak luar tembok besar, itu akan menjadi kejahatan yang dikhianati. Bahkan jika dia adalah putra mahkota,
Kaisar harus membunuhnya. Qin Mu berkata dengan tenang, jika pangeran tidak mampu membayar harga ini, lebih baik tidak mengganggu bisnis Xiaoke. Wajah Pangeran Yan Kang sedikit menggelap. Harta karun ini diberikan kepada mereka yang ditakdirkan untuk lingkungannya. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, siapapun yang merasa mampu mengalahkan Xiaoke dipersilakan datang dan mencobanya. Xiaoke akan tinggal di sini selama 3 hari. Jika tidak ada yang bisa mengalahkan Xiaoke dalam 3 hari, Xiaoke akan kembali ke perbatasan. 3 hari? Sun Nanda melihat sekeliling, tapi masih tidak menemukan penjaga istana emas Loulan yang bersembunyi di kegelapan. Ia berpikir, dalam 3 hari, aku pasti bisa memasang. Para biksu dari istana Nanda tidak lagi melangkah maju untuk menantang, jadi Qin Mu hanya duduk dan menunggu dengan tenang. Kerumunan penonton perlahan-lahan bubar. Berbagai istana para pangeran dan menteri di ibu kota mengirimkan para pelayan untuk menginap di sana. Adipati Wei membawa Wei Yong ke kediaman guru kerajaan dan mengetuk pintu. Fu Tua keluar dan bertanya sambil tersenyum, ada yang bisa kubantu, Adipati? Di mana guru pemerintahan? Tanya Adipati Wei. Tuan sedang bepergian dengan istrinya. Adipati Wei terkejut dan tergagap. Nyonya? Nyonya apa? Yang mulia, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi Kaisar menghadiahkan 100 dayang istana kepada Tuan. Tuan sangat senang, dan keesokan harinya ia bertunangan dengan salah satu dari mereka. Malam itu juga, mereka menikah dan minum anggur pernikahan. Setelah bangun, Tuan dan istrinya meninggalkan ibu kota. Tubuh Adipati Wei bergetar hebat, wajahnya tampak aneh saat ia tergagap. Tuan istana sudah menikah, dia benar-benar menikah. Orang ini, kukira dia tidak akan pernah memiliki hubungan romantis, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan menikah. Bajingan ini bahkan tidak memberitahuku. Fu Lao tersenyum meminta maaf dan berkata, sang guru berpesan agar semuanya tetap sederhana. Jadi dia bahkan tidak memberitahu Kaisar. Adipati Wei menghela napas panjang. Sudahlah, kau begitu miskin sampai-sampai mungkin tak mampu mengadakan pesta. Aku akan menyuruh pelayan menyiapkan amplop merah dan membawakan beberapa kotak. Apa Tuan di seluruh benua sudah bilang kapan dia akan ke sini? Tuan Fu menggelengkan kepalanya. Adipati Wei menghela nafas lega dan berdiam dalam hati. Ada yang mencurigakan tentang orang barbar ini, tapi karena dia akan tinggal di sini selama 3 hari lagi, tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu saja sampai Tuan tiba. Saat malam tiba, lentera-lentera dinyalakan di seluruh ibu kota, pasar-pasar malam mulai ramai, dan jalanan perlahan-lahan menjadi ramai. Adipati Wei meminta Wei Yong untuk menanyakan keadaan. Wei Yong kembali dan berkata, tahun baru hampir tiba, kurang dari sebulan lagi. Jadi para pedagang di ibu kota semuanya berjualan barang-barang tahun baru. Begitu, ayo jalan-jalan. Seorang lelaki tua dan seorang anak laki-laki sedang berjalan-jalan di pasar malam. Mereka melihat para wanita dari ibu kota juga keluar dari kamar rias mereka, berpakaian sangat cerah, membawa kipas istana, menyalakan lentera-lentera di sepanjang jalan. Ketika mereka melihat para pemuda sedang memandangi mereka, mereka menutupi pipi mereka dengan kipas istana, tetapi diam-diam memandangi para pemuda itu dari balik kipas. Wei Yong berasal dari kampung halaman keluarga Wei, dan hanya memiliki sedikit hubungan dengan Adipati Wei. Baru setelah ia menunjukkan prestasi di Akademi Kekaisaran, ia menarik perhatian Adipati. Saat mereka berdua berjalan-jalan, Adipati Wei memberikan bimbingan tentang prinsip-prinsip pengawetan. Sambil mencengangkan, mereka melewati istana Nanda.
Adipati Wei Guo melihat sekilas bahwa Bangongko sudah tidak ada lagi di luar gerbang istana Nanda, dan ia sedikit terkejut. Banyak biksu keluar dari istana Nanda. Sun Nanda terkepung di tengah. Selain Sun Nanda, ada juga banyak pelindung Dharma dan kepala biara dari istana. Seorang biksu dengan cepat berkata, "Guru, orang barbar itu baru saja mengaku pergi saat pasar malam. Aku sudah meminta beberapa rekan muridku untuk mengikutinya." Cerdik, orang barbar ini sengaja memasang jebakan, membuat kita mengira dia akan tinggal di sini selama 3 hari. Lalu kabur malam itu juga. Saudara-saudara itu mengikutinya dan tidak akan tersesat. Sun Nanda memasang ekspresi kosong. Ia berangkat bersama para biksu dan berkata dengan suara berat, "Aksi akan dilakukan di luar kota." Mata Adipati Wei berbinar, lalu ia mengikuti Wei Yong sambil tertawa. Sun Nandao sepertinya orang yang saleh, tapi aku tak mengira dia ternyata jahat dan licik. Membunuh orang barbar itu di kota pasti akan menimbulkan kontroversi, tapi melakukannya di luar kota dan menghancurkan jasadnya tak akan siapapun. Ayo kita ikuti dan diketahui lihat bagaimana para biksu ini membunuh dan membakar orang. Wei Yong mengikutinya, dan tua serta muda mengikuti para panglima dari istana Nanda keluar dari ibu kota. Para biksu terus berdesakan di antara kerumunan, melaporkan keberadaan Pangongso kepada Sun Nanda, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari ibu kota. Ada juga pasar malam di luar ibu kota. Terang benderang, membentang lebih dari 10 mil, dengan orang-orang datang dan pergi, dan sangat ramai. Adipati Wei Guo dan Wei Yong mengikuti para biksu dari istana Nanda, berjalan semakin jauh. Tanpa sadar berjalan lebih dari 10 mil. Sebenarnya ada pasar malam di sini, dan bukan hanya itu, ada juga sebuah desa dengan gerbang kayu yang luas. Panjang dan lebarnya 30 hingga 5 kaki, dengan papan kayu merah tergantung di atasnya. Adipati Wei Guo membuka papan kayu yang bertuliskan, "Instruksi dari Guru Suci." Sudut mata Adipati Wei berkedut, dan dia ragu sejenak. Sun Nanda sudah memasuki desa. Lampu-lampu di desa terang benderang, dan terdapat kuali-kuali besi di pilar-pilar. Menyala dengan minyak tanah yang kuat, mengeluarkan suara berderak. Ada berbagai macam kios di desa, termasuk toko daging yang menyembelih babi dan domba. Suara teriakan terdengar, dan suasananya sangat ramai. Suasananya tampak seperti pasar malam biasa. "Ada apa dengan Duke?" tanya Wei Yong bingung. "Instruksi Guru Suci. Saya pernah melihat kalimat ini sebelumnya." Wajah Adipati Wei Guo tampak serius. Ia berkata, ketika mantan pemimpin Sekte Iblis Surgawi, Li Tianxing, sedang bepergian dan tiba di istana tambahan. Plakat yang tergantung di depan istana menuliskan frasa ini. Sekte Iblis Surgawi menyebut pemimpin mereka sebagai Guru Suci, yang berarti Guru Suci datang untuk memberi instruksi. Pasar malam ini milik Sekte Iblis Surgawi. Adipati Wei ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Tiba-tiba, 2 pria tua, seorang pria dan seorang wanita, keluar dari pintu dan berkata sambil tersenyum, "Adipati, tolong berhenti." Adipati Wei Guo hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara keras seperti tanah longsor. Adipati Wei Guo buru-buru melihat para pedagang dan pria serta wanita cantik yang berkeliaran di pasar malam tiba-tiba membongkar. Satu persatu, para biksu dari istana Nanda dibunuh oleh para pedagang dan pejalan kaki di sekitar mereka. Kepala-kepala beterbangan dan udara berlumuran darah. Setelah orang-orang itu berhasil menyerang, mereka mundur dan menyimpulkan ke dalam rumah-rumah di kedua sisi. Dalam sekejap mata, semua biksu di sekitar Sun Nanda berubah menjadi tubuh-tubuh tanpa kepala.
Sun Nanda meraung, dan tubuh Buddha berlengan 1000 pun muncul. Tingginya 100 kaki, memancarkan cahaya Buddha. Memegang 1000 instrumen magis, dan tampak agung. Pada saat itu, 20 orang tua datang dari segala arah dan menerkam Sun Nanda. Dengan suara keras, Buddha berlengan 1000 itu hancur berkeping-keping. Adipati Wei Guo tampak menantikan saat melihat pasar malam kembali ramai. Beberapa orang memindahkan jenazah, sementara yang lain membawa air sungai untuk membersihkan tanah. Guru suci ada di sini untuk memberi kita instruksi. Mendengar ini, Adipati Wei bergidik dan berkata cepat, ayo cepat pergi. Kita tidak ingin melihat wajah asli pemimpin iblis ini. Tiba-tiba Wei Yong mengulurkan tangan ke arah desa dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, mengapa Anda ada di sini? Di desa itu, Qin Mu berbalik dan melihat Wei Yong. Ia terkejut suatu saat, lalu senyuman mengembang di wajahnya. Ia menyamakan tangan, ini Saudara Wei dan Adipati. Apa yang kalian lakukan berdiri di luar? Masuklah. Wei Yong segera memasukkan mata dan berkata, cepat keluar. Aku butuh sesuatu darimu, kemarilah. Ada sesuatu yang besar terjadi di akademi tahun ini. Ia memberikan keselamatan Qin Mu. Jadi ia bertekad untuk menarik Qin Mu keluar dari lubang api. Ia berpikir, Saudara Qin mungkin sedang berbelanja dan tidak tahu bahwa ini adalah tempat di mana sekte iblis surgawi sedang membalas dendam, jadi ia tidak sengaja masuk. Kejadian berbahayakah ini? Para penjahat sekte iblis surgawi ini begitu ganas sehingga mereka bahkan membunuh seorang pejabat tingkat pertama seperti Sun Nanda, makhluk setingkat pemimpin, dalam sekejap. Tubuh saudara kecil Qin mungkin akan terjepit sampai ke sumsum tulangnya. Ketika Adipati Wei melihat dua pria dan wanita tua penjaga gerbang telah menghalangi jalan keluarnya. Urat-urat dahi menyembul keluar dan matanya berkedut pembohong, bajingan Wei Yong itu bahkan lebih merepotkan daripada aku. Aku khawatir dia tidak bisa pergi sekarang. Qin Mu mengangkat tangannya. Dan wanita tua di belakang Adipati Wei melakukan gerak maju. Qin Mu menoleh dan mengucapkan beberapa patah kata. Wanita tua itu berbalik dan berkata sambil mengulangi, Duke. Saudara muda keluarga Wei, silakan masuk dan duduk. Sudut mata Adipati Wei berkedut. Ia melirik Qin Mu dalam-dalam, menarik napas panjang, lalu berkata kepada Wei Yong. Ayo masuk. Keduanya berjalan memasuki desa dan melihat bahwa desa itu tampak baru dibangun. Semuanya baru dan mereka bahkan bisa mencium aroma kayu. Adipati Wei Guo dan Wei Yong melihat Qin Mu berjalan memasuki desa dan mengikutinya. Adipati Wei Guo berbisik, Yongel. Bagaimana hubunganmu dengan saudara Qin Mu? Persahabatan seumur hidup. Wei Yong berkata dengan sungguh-sungguh. Dialah yang menyelamatkanku ketika sekte Yulong menyerang kapal cendekiawan. Adipati Wei merasa gelisah dan bertanya, apakah kamu pernah menyelamatkannya? Wei Yong menggelengkan kepalanya. Dia menyelamatkanmu, tapi kau tidak menyelamatkannya. Persahabatan kalian, hidup atau mati, tidak ada ruginya. Adipati Wei Guo khawatir, berpikir dalam hati. Sekarang kita hanya bisa menjalani semuanya terpilih demi terpilih. Bajingan ini benar-benar telah menyakitiku. Aku ingin tahu apakah persahabatanku dengan Li Tianxing. Setelah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya, akan ada makna. Ketika mereka tiba di pusat desa, mereka melihat sebuah panggung terbuat dari kayu, hanya beberapa kaki di atas tanah. Platformnya tidak besar, diameternya hanya sekitar 3 meter. Para anggota sekte Tianmo di desa itu duduk di tanah di bawah panggung. Wanita tua di samping Adipati Wei terkekeh dan berkata, Tuan Negara, saudara-saudara muda dari keluarga Wei, silakan duduk.
Jangan khawatir, lantainya baru saja dipel dan sangat bersih. Wei Yong menunduk dan beberapa melihat bercak darah merah tua di tanah. Ia bertanya-tanya dalam hati, aku penasaran. Apa mereka sudah membersihkan semuanya? Bagaimana kalau masih ada kepala yang tersisa di suatu tempat? Kultus iblis surgawi menghancurkan istana Nanda dan Sun Nanda. Seorang pejabat tingkat pertama dalam satu serangan. Kekuatan mereka sungguh tidak masuk akal. Meskipun Adipati Wei Guo sudah berpengalaman dalam banyak pertempuran, ia tidak berani mengambil tindakan gegabah di sini. Ia berpikir, meskipun kultus iblis surgawi telah membuat pertunjukan besar kali ini, para penguasa di ibu kota pasti tidak akan gentar. Mereka bertindak terlalu cepat, dan kurasa mereka akan membunuh kita berdua dengan cepat. Di bawah panggung, ratusan orang duduk diam, menunggu instruksi guru suci. Wei Yong melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat Qin Mu. Ia mengayunkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Qin, Saudara Qin. Kemarilah. Adipati Wei ingin menekan anak laki-laki gendut itu ke tanah dan menjejalkan beberapa kaus kaki bau ke mulut agar dia berhenti bicara omong kosong. Untungnya, anggota sekte iblis di sekitarnya sepertinya tidak mendengar teriakan Wei Yong, dan mereka masih duduk tegak. Qin Mu tersenyum pada Wei Yong dan berjalan panggung dengan pakaian di tangan. Wei Yong terkejut dan segera memberi suara, jangan naik ke panggung, jangan naik, di sanalah guru suci memberikan pelatihannya. Adipati Wei berkata dengan galak, tutup mulutmu. Bajingan kecil, Wei Yong segera menutup mulutnya. Adipati Wei berkata dengan marah, bagaimana mungkin aku, yang bungkam seperti ini, punya keturunan sepertimu? Apa kau tidak mengerti? Wei Yong tertegun. Ia melihat Qin Mu berjalan ke atas panggung dan berbalik. Para anggota sekte Tianmo berdiri dan membungkuk memberi hormat, Guru. Guru suci, Qin Mu mengangguk dan berkata, tidak perlu terlalu sopan, semuanya. Silakan duduk. Semua orang duduk. Wei Yong membuka mulutnya karena terkejut, dan butuh waktu lama untuk kembali sadar. Adipati Wei menghela nafas dan terdiam, sudah lama kukatakan ada yang mencurigakan tentang Bangongso. Ada yang mencurigakan tentang Wu Zun Luo Luojing, dan itu benar. Sekarang sepertinya pemimpin besar sekte iblis surgawi, guru suci, telah mengambil tindakan sendiri. Sekte iblis surgawi bahkan memilih seorang pemuda sebagai pemimpin mereka. Mereka cukup berani. Di atas panggung, Qin Mu juga duduk dan bertanya, siapa yang mengetahui keterampilan ajaib pencarian jiwa dan pengambilan jiwa? Seorang wanita berdiri dan membungkuk sambil berkata, Guru suci. Saya memiliki beberapa prestasi. Qin Mu mengangguk dan tiba-tiba menggunakan teknik penarik jiwa. Sebuah portal gelap muncul di belakangnya, dengan kabut hitam mengepul keluar. Bahkan cahaya yang dipancarkan minyak tanah di dalam panci besi pun meredup. Pada saat ini, semua orang melihat arwah Sun Nanda dan sekelompok biksu berdiri di tengah kabut hitam yang suram. Qin Mu berkata, Guru, saya ingin tahu siapa lagi kaki tangan Sun Nanda. Dengan siapa dia bekerja sama untuk membunuh dua raja surgawi sekte saya? Hormati hukum. Kepala aula wanita melangkah maju. Mengeluarkan cermin terang, melakukan teknik rahasia, dan menyorotkannya ke arah Sun Nanda. Cahaya cermin menyinari jiwa Sun Nanda. Cahaya itu menembus jiwa dan jatuh ke udara di belakangnya. Berbagai gambaran muncul dalam cahaya cermin. Itu adalah pengalaman Sun Nanda dalam hidupnya. Gambar-gambar itu berkelebat cepat seperti pertunjukan kuda. Dan terus kembali dari momen sebelum kematiannya, dan segera teringat akan pengepungan Lu Tianwang. Guru besar Pangeran Yun Bosan,
pelindung besar Pangeran Ting Yanju. Guru muda Pangeran Cui Mingzi, guru muda Pangeran He Qianqiu, dan pelindung kanan Sui Bieke mencatat orang-orang yang muncul dalam ingatan Sun Nanda. Tatapannya pada orang terakhir. Matanya sedikit mengecil, dan dia berkata, ada juga Ling Yuxia, putra mahkota kerajaan Yankang. Qin Mu mengangguk dan berkata, tuliskan ini. Cari kesempatan untuk mengantar mereka pergi. Pelindung kanan menuliskan nama Pangeran Yankang. Adipati Wei Guo terkejut dan membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Kultus iblis begitu arogan sampai mereka ingin membunuh putra mahkota. Dia adalah putra mahkota kerajaan Yankang. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun kerajaan Yankang pernah makmur. Dalam sejarah, kemakmurannya baru dirasakan dalam 200 tahun terakhir. Kebangkitan negara Yankang diikuti oleh kebangkitan penguasa negara Yankang. Sekte iblis adalah raksasa sejati dengan sejarah panjang. Sekte ini telah menyaksikan kemakmuran banyak negara dan perubahan dinasti. Terbunuhnya Raja Sekte Iblis bukan hanya kebencian yang mendalam, tetapi juga aib dan penghinaan yang besar. Kebencian ini harus dibalaskan. Adipati Wei Guo sendiri kini berada dalam situasi sulit. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara mewakili putra mahkota? Kepala aula wanita terus mengingat kenangan Sun Nanda, menelusuri hingga saat dikelilingi Raja Qiantian. Kali ini, selain sang pangeran dan yang lainnya, hadir pula pengawal sang pangeran. Tuan Ruo Piao, wali pangeran generasi ini bukanlah Gu Linuan. Gu Linuan telah hilang selama 200 tahun, dan posisi wali pangeran diberikan kepada Tuan Ruo Piao oleh Kaisar. Master Ruo Piao juga berasal dari agama Buddha, dan nama Buddhanya adalah Ruo Piao, yang diambil dari gagasan bahwa ia hanya mengambil 1 sendok dari 3.000 sungai yang airnya lemah. Yun Bosan dan Cui Mingzi, keduanya adalah pemimpin Taoisme. Ting Yanju dan He Qianqiu berasal dari keluarga bangsawan dan merupakan keluarga berpengaruh yang mengikuti Kaisar Taizhou untuk menaklukkan dunia. Kelima orang ini, ditambah mendiang Sunanda. Semuanya berasal dari faksi pangeran dan semuanya pernah menjabat sebagai guru pangeran. Ada 16 pejabat tingkat pertama di istana, dan 6 diantaranya berasal dari faksi pangeran.